buat seluruh anak Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Hingga di hari Minggu ini Tuhan izinkan kita untuk dapat menerima kabar sukacita, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana orang yang percaya kepadanya akan selalu diberikan kemenangan oleh janji dan pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Ada baiknya pada kesempatan ini buat semua pelayan yang melayani di ibadah KAKR kita di minggu ini. Mari dengan semangat dan penuh pengharapan kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar Roh Tuhan selalu menolong kita untuk menyampaikan firman ini, bahkan dimampukan untuk menyampaikannya dengan baik buat semua anak-anak KAKR kita dimanapun berada. Mari kita izinkan Roh Allah yang menyala-nyala dan berkuasa atas diri kita melalui penyerahan dan doa kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu peduli terhadap kehidupan kami, di mana kehidupan kami selalu butuh petunjuk dan pertolongan Tuhan yang menuntun kami. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman yang kami sampaikan dengan tema di hari Minggu ini di ibadah KAKR kita secara gabungan yang dilakukan di tempat kita masing-masing adalah lebih dari pemenang. Buat semua jemaat Tuhan, buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu kabar sukacita pada hari Minggu ini disampaikan kepada kita adalah bagaimana kalau kita dijadikan sebagai seorang pemenang. Pasti kita akan bersukacita sekali. Pasti setiap orang pasti senang sekali. Apalagi di tempat kita masing-masing banyak sekali perayaan-perayaan Prapaskah, di mana dalam perayaan Prapaskah itu sehingga di dalam acara Paskah yang dilakukan di tempat kita masing-masing diumumkan siapa yang menjadi pemenang atas segala kegiatan-kegiatan perlombaan, baik di bidang olahraga, baik di bidang seni dan lain sebagainya yang dilakukan di tempat kita tersebut, akan membuat semangat kita ini berpacu. Bagaimana agar saya bisa menjadi pemenang? Bagaimana agar sektor saya bisa menjadi pemenang? Dan lain sebagainya. Tentunya anak-anak KKR ikut dalam perlombaan Prapaskah. Ada yang lari guli, ataupun lari dalam goni, ada yang
perlombaan mengupas telur dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, tujuan kita bagaimana kita ketika ikut dalam kompetisi itu, kita memperoleh kemenangan. Dan ketika kita menang, kita pasti merasa senang sekali. Tapi ada lebih yang menyenangkan kita, yaitu bagaimana kita diajak memahami lebih daripada pemenang itu. Berarti ketika kita menang, kita senang. Tapi bagaimana jiwa kita lebih senang lagi ketika kita mendapatkan mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, lebih daripada pemenang yang kita raih sebagai manusia. Kesempurnaan pemenang itu Tuhan akan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Baiklah, pada hari Minggu ini kita akan membawa adik-adik kita agar mereka paham tentang lebih dari pemenang itu bagaimana. Lebih daripada pemenang itu adalah pemenang yang akan kita perebutkan untuk memperoleh finish kemenangan adalah bersama Tuhan. Bagaimana kita memperoleh kemenangan itu? Yaitu kita tetap fokus tujuan hidup kita. Apa sebenarnya? Memperoleh kemenangan yang sudah Tuhan persiapkan pialanya bagi setiap orang yang setia. Piala kehidupan itu apa? Yaitu hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu kita terima sebagai lebih dari pemenang yang akan kita terima sebagai mahkota kehidupan bersama Tuhan. Sampai akhir hayat hidup kita. Sampai kekekalan tidak bisa memisahkan kita. Hadiah kemenangan itu akan kita peroleh daripada pemberian Tuhan. Selanjutnya, kita akan mengajak adik-adik kita bagaimana kita melihat kuasa Allah seperti yang ditawarkan oleh teks kita pada kesempatan ini. Di mana kuasa Allah yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Kalau kita baca dari ayat 38 sampai 39, jelas sekali perikop kita membawa kita bagaimana kita bisa membandingkan. Kita melihat makhluk-makhluk yang hebat di dunia ini. Kalau kita di laut, bagaimana apa itu makhluk-makhluk yang hebat? Bagaimana ikan-ikan besar? Kalau kita lihat bagaimana kekuasaan makhluk-makhluk air itu, ada buaya yang sangat menakutkan bagi kehidupan manusia. Kalau kita lihat di cakrawala, bagaimana itu benda-benda langit yang sangat menakutkan kehidupan manusia. Tapi apapun itu yang bisa menakutkan kita di air, di awang-awang, di darat dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak bisa menaklukkan kuasa Tuhan. Itu bisa kita baca dari ayat 38 sampai 39. Artinya kuasa Allah itu melebihi segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ini bisa kita bandingkan dengan ayat 39. Kalau demikian besarnya kuasa Allah, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan melalui Yesus Kristus? Kuasa Allah bertahta di atas segala-galanya. Kuasa Allah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kedahsyatan dunia ini. Ini perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita, agar adik-adik kita di dalam memahami tentang sebuah kemenangan, mereka paham mengapa mereka bisa menang. Karena ada kuasa Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan manusia. Selanjutnya kita lihat di khotbah di minggu ini, yaitu di dalam perayaan Paskah. Satu hal kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Siapa yang bisa membangkitkan Yesus dari kematiannya? Kuasa Allah. Tidak ada kuasa manusia yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati hidup kembali selain kuasa Allah sendiri. Itulah kemenangan kita yang menyatakan bahwa di dalam diri kita, kita ini semuanya sudah menerima berita kemenangan dari kebangkitan Kristus. Dan berita kemenangan itu kita saat ini hidup dalam kemenangan. Dan bagaimana mahkota kemenangan itu akan kita peroleh? Mari ketika hidup kita saat ini, ajak adik-adik kita agar mereka setia dalam hidup dalam kemenangan. Jadi hidup dalam kemenangan itu, yaitu perlu sekali kita respon. Bagaimanakah respon kita merespon daripada kemenangan Kristus? Berikan kesaksian. Bawa adik-adik kita. Salah satunya, adik-adik kita pernah ketika ujian mereka takut sekali. Mental mereka bisa saja jatuh. Mereka ketakutan, mereka khawatir tentang
perjalanan, ketika mereka ujian dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka berdoa, semua bisa dilalui dengan baik. Ayo, bawa dan ajak adik-adik kita memberikan kesaksian tentang hidupnya. Apakah adik-adik kita pernah sakit? Pernah ketakutan, tapi ketika mereka berdoa dan percaya kepada Tuhan, mereka dimenangkan. Mungkin bisa kita ajak adik-adik kita memberikan kesaksian. Siapa yang berani bahwa mereka pernah dimenangkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka imani itu mereka saksikan di dalam ibadah kita di hari Minggu ini sebagai perayaan Paskah, sebagai bukti daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti dimenangkan. Selanjutnya di hari Minggu ini, bagaimana kita melihat kembali yang namanya kita sudah pernah mengalami hidup dalam kemenangan. Jadi sikap hidup yang bagaimana yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Tandanya kita hidup dalam berkemenangan. Sikap hidup yang harus kita tunjukkan adalah sama seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat Roma. Apa yang menjadi ketakutan jemaat itu semua sudah dikalahkan oleh Kristus. Perjalanan kehidupan Kristus sampai kematiannya dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga, menunjukkan kemenangan itu ada di pihak Kristus. Apa yang ditakutkan oleh manusia hidup pada saat sekarang ini? Salah satunya adalah kematian. Tapi ketika berita ini kita terima di dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan, sikap hidupnya adalah tidak takut terhadap kematian. Tidak takut dalam menjalani kehidupan. Mereka akan setia di dalam hidup bersama Tuhan. Orang yang setia bersama Tuhan, mereka harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga kakinya, menjaga sikap hidup yang sebenarnya, agar mereka menunjukkan sikap orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang tidak akan dikalahkan oleh situasi apapun. Orang-orang yang menang selalu berjiwa kemenangan itu ada pada mereka. Mereka bersuka cita, mereka berbahagia, mereka semangat, mereka menunjukkan identitas mereka sebagai pemenang yang tidak boleh direnggut oleh hal apapun. Seperti itulah kita giring adik-adik kita, agar di minggu ini, di minggu Paskah ini, lebih daripada pemenang itu adalah membuat kita bahagia sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan kita, sering sekali kita temui hal-hal yang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ada kegagalan dalam studi, ada ketakutan, ada penyakit, ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Tapi anak-anak Tuhan dimanapun berada, seluruh anak KKR GBKP, mereka akan diingatkan oleh kebangkitan Kristus dari kematian. Berarti segala ketakutan kita yang ada di dunia ini dikalahkan di dalam Kristus Yesus. Kemenangan sudah ditunjukkan oleh kebangkitan Kristus. Setiap orang yang percaya akan selalu dimenangkan, apalagi kesetiaan kita dari iman dan pengharapan kita kepada Kristus akan menggiring kita untuk hidup dalam kemenangan itu. Dan kemenangan yang sesungguhnya kita terima dan kita hidup dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah Minggu di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sekalian dan memberikan semangat dan damai sejahtera menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman ini yang bisa kami sampaikan. Izinkan kehidupan kami dan seluruh anak-anak KKR, begitu juga dengan pelayan KKR dimanapun berada pada saat ini, urapan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami selalu bersuka cita, hidup dalam berkemenangan dalam pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.